Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya melibatkan kolaborasi global dalam menangani perubahan iklim. Presiden menilai bahwa masalah perubahan iklim tidak dapat terselesaikan apabila dunia maya menggunakan pendekatan ekonomi dan mementingkan egosentris. Presiden Joko Widodo membuka Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta Convention Center, Jakarta pada Kamis 5 September 2024. Dalam pidatonya, Presiden menekankan perubahan iklim tidak akan pernah bisa selesai selama masih menggunakan pendekatan ekonomi. Kepala negara menilai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut butuh pendekatan yang kolaboratif dan berkemanusiaan agar tidak ada rakyat kecil yang menjadi korban. Menurutnya, peran dan komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission dunia yang lebih hijau dibuktikan dengan potensi energi hijau Indonesia yang mencapai lebih dari 3.600 gigawatt. Selain itu, PLTS Apung Pembangkit Listrik Tenaga Surya Apung di Waduk Cirata dengan kapasitas 192 megawatt peak terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Semua itu tidak akan memberi dampak signifikan bagi percepatan penanganan dampak perubahan iklim selama negara maju tidak berani berinvestasi, selama riset dan teknologi tidak dibuka secara luas, dan selama pendanaan tidak diberikan dalam skema yang meringankan negara berkembang. 3 hal itu penting untuk menjadi catatan kita semuanya. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar apel nasional siaga bencana gempa bumi megatrust dan hidrometeorologi di 5 daerah di Indonesia untuk menghadapi ancaman gempa megatrust yang diprediksi akan terjadi di pesisir barat Sumatera dan pesisir selatan Jawa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar apel nasional siaga bencana gempa bumi megatrust dan hidrometeorologi untuk memperkecil potensi dampak yang ditimbulkan baik korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur. Apel tersebut digelar di 5 daerah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, hingga di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kepala BNPB Suharyanto saat memimpin apel yang diikuti secara daring mengatakan bahwa isu bencana gempa berskala besar seperti megatrust bukan hal yang baru dan sampai saat ini belum bisa diprediksi oleh ilmu pengetahuan kapan atau di mana akan terjadi. Untuk itu perlunya kesiapsiagaan dari berbagai lini, mulai dari memeriksa kesiapan personil gabungan, logistik peralatan kebencanaan, pertolongan dan evakuasi, kesiapan desa tangguh bencana, hingga simulasi evakuasi mandiri berbasis kemasyarakatan. Bahwa isu megatrust itu bukan hanya kali ini saja gitu. Jadi sampai sekarang tidak ada ilmu pengetahuan apapun, baik itu dari negara-negara maju ya, ilmuwan dari manapun yang bisa memprediksi kapan atau di mana terjadi gempa bumi dan tsunami dalam skala megatrust. Jadi memang kita harus tetap waspada, siaga, ya, tapi tidak perlu juga takut berlebihan. Data dari BMKG menunjukkan sejumlah wilayah berpotensi dilanda gempa yang cukup besar. Adapun wilayah tersebut yakni segmen megatrust Mentawai Suberut dan megatrust Selat Sunda, di mana keduanya terakhir mengalami gempa lebih dari ratusan tahun lalu. Tak hanya 2 zona megatrust tersebut, masih ada sekitar 11 zona megatrust yang berpotensi juga menyebabkan gempa besar dengan skala magnitudo 7,8 hingga 9,2. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengungkap aparatur sipil negara yang direncanakan mulai pindah ke Ibu Kota Nusantara pada September dipastikan batal. Azwar Anas menyebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo harus menunggu infrastruktur digital sempurna. Semula pemerintah menjadwalkan pemindahan ASN ke IKN berlangsung secara bertahap mulai September 2024. Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas mengatakan pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur batal dilakukan karena masih menunggu arahan ulang dari Presiden Joko Widodo. Azwar menyebut sampai saat ini belum ada informasi pasti mengenai keberangkatan ASN ke IKN. Menurutnya, Presiden Jokowi enggan terburu-buru memindahkan ASN ke IKN tanpa perencanaan yang matang. Pasalnya, pemindahan ASN ke IKN bukan hanya menginginkan perpindahan fisik ASN, melainkan juga perubahan budaya kerja ASN yang lebih fleksibel.
Budaya kerja yang dimaksud berupa budaya kerja yang berbasis digital, sehingga tanpa penyempurnaan infrastruktur digital di sana, maka menurutnya budaya kerja ini akan sukar terbentuk. Sebenarnya di September ini telah siap beberapa hunian, yang ini siap untuk ASN pindah secara bertahap. Namun ada arahan dari Bapak Presiden, ini supaya disempurnakan perkantoran dan sistem digitalnya. Sehingga dengan demikian beliau ada arahan terbaru untuk tidak terburu-buru menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lain-lain. Karena ASN yang akan pindah ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tapi merubah budaya kerja, berarti infrastruktur digitalnya harus selesai dan lain-lain. Kira-kira gitu. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong platform digital aktif melakukan filtrasi terhadap konten hoax menjelang Pilkada 2024. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Prabu Revolusi menekankan bahwa penangkalan hoax di berbagai platform digital penting untuk menciptakan suasana Pilkada serentak 2024 yang damai. Platform digital diminta untuk berperan aktif dalam upaya penanganan dan pemberantasan berita hoax terkait Pilkada serentak 2024 yang menyebar di ruang digital dan berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia. Dirjen IKP Kementerian Kominfo Prabu Revolusi menegaskan bahwa platform digital memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah penyebaran berita hoax di platform media masing-masing. Dari pantauan Kominfo sejak Januari hingga Agustus 2024 telah menemukan sebanyak 1.195 isu hoax terkait pemilihan presiden dan akan terus mendorong platform digital untuk terlibat aktif dalam melakukan filtrasi terhadap konten hoax. Prabu menilai platform digital memiliki teknologi yang paling memadai untuk melakukan pemfilteran dan pengawasan terhadap konten yang berpotensi memecah belah bangsa. Ya. Jadi kita akan dorong ke sana agar platform pun ikut bertanggung jawab terhadap proses filtrasi daripada hoax ini. Ya, kita berharap ya agar konstruksi nyata di ruang sosial media atau media baru itu ya jaraknya tidak jauh-jauh amat dengan ruang nyata. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.